Historia biografi. Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah seorang negarawan, pejuang kemerdekaan, dan ekonom Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, lalu sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia selama masa demokrasi liberal, sebelum menjadi Perdana Menteri Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Mr. Syafruddin Prawiranegara. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia biografi. Masa kecil dan pendidikan. Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911 dan memiliki nama kecil Puding. Ia memiliki darah keturunan Sunda dari pihak ibu dan Sunda Minangkabau dari pihak ayah. Ayah Syafruddin bernama Raden Arsyad Prawiratmaja, adalah seorang jaksa yang cukup dekat dengan rakyat dan karenanya dibuang oleh Belanda ke Jawa Timur pada saat Syafruddin masih berusia 1 tahun. Ayah dan ibu kandungnya bercerai sehingga Syafruddin dibesarkan oleh ayah dan ibu tirinya. Syafruddin menempuh pendidikan di ELS pada tahun 1925, dilanjutkan ke Mulo di Madiun pada tahun 1928 dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambil di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1939 dan berhasil meraih gelar Master in the Rechten. Pertemuan dengan Sultan Syahrir. Selama pendudukan Jepang, Syafruddin diangkat menjadi kepala kantor pajak di Kediri sebelum dipindahkan ke Bandung. Dalam masa pendudukan ini, Syafruddin sering bertemu dengan Sultan Syahrir. Bahkan, banyak yang menganggapnya sebagai bagian kelompok perlawanan Syahrir. Dibantu kedekatannya dengan Syahrir, Syafruddin ditunjuk menjadi Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Syahrir II pada 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946 dan kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Syahrir III antara 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947. Ia juga menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Hatta I mulai 29 Januari 1948. Menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Di bidang keuangan, Syafruddin berperan besar dalam penerbitan Uang Republik Indonesia atau ORI. Salah satunya dengan meyakinkan Muhammad Hatta untuk menerbitkan mata uang sendiri untuk mendanai perlawanan dan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia yang masih muda. Saat Hatta sempat ragu-ragu, Syafruddin mengatakan kepadanya bahwa apabila Hatta ditangkap Belanda, ia akan digantung, bukan sebagai pemalsu uang tetapi sebagai pemberontak. Syafruddin menjadi Menteri Keuangan pertama di Indonesia yang mendistribusikan mata uang Indonesia pada akhir tahun 1946. Syafruddin kemudian juga ikut serta dalam EKV di Manila, Filipina pada tahun 1947. Terkejut atas tanggapan internasional mengenai pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai komunis, ia menerbitkan Politik dan Revolusi Kita pada tahun 1948 untuk menjelaskan hubungan yang rumit antara partai-partai Islam dan komunis di Indonesia pada masa itu. Menyelamatkan Republik Indonesia.
saat terjadi agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948. Soekarno dan Hatta beserta sebagian besar pejabat-pejabat pemerintah Indonesia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Mendengar hal ini, Syafruddin mengatur rapat dengan Gubernur Sumatera Teuku Muhammad Hasan untuk membahas situasi. Tetapi ketika pesawat tempur Belanda mulai terbang di Bukit Tinggi, rapat tersebut diakhiri. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Bukit Tinggi dan berpindah ke Halaban. Dan pada tanggal 22 Desember, Syafruddin mengumumkan didirikannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Dalam struktur PDRI, Syafruddin menjabat sebagai ketua, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri. Yang menarik, Syafruddin memilih gelar ketua di PDRI dan menolak menggunakan gelar presiden. Ia juga gencar melakukan kampanye untuk mencari dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Usaha itu membuahkan hasil. Atas desakan internasional, pemerintah Belanda meminta untuk berunding dan ditandatanganilah perjanjian Roem-Royen. Kemudian pada 13 Juli 1949, Syafruddin mengembalikan mandatnya selaku ketua PDRI ke Soekarno. Menjadi wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Setelah berakhirnya agresi militer Belanda II dengan ditandatanganinya perjanjian Roem-Royen, Syafruddin kembali ke Yogyakarta dan ditunjuk sebagai wakil Perdana Menteri untuk urusan Sumatera di bawah kabinet Hatta II dengan penugasan di Banda Aceh. Ketika Syafruddin berkunjung ke Aceh pada bulan Agustus 1949, para tokoh daerah mendesak Syafruddin untuk membentuk provinsi tersebut. Desakan yang dialami Syafruddin cukup keras sampai ia menerbitkan peraturan Waperdam pada bulan Desember 1949 yang isinya merupakan pemekaran Provinsi Aceh dari Sumatera Utara. Kemudian selama periode Republik Indonesia Serikat atau RIS, Syafruddin kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada periode ini tokoh masyumi banyak tersebar dalam pemerintah dan karena Syafruddin merupakan ekonom termasyhur dalam partai tersebut, pandangannya sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Salah satu kebijakannya adalah sertifikat devisa untuk para investor. Dituduh ingin membunuh Soekarno. Setelah percobaan pembunuhan kepada Soekarno pada 30 November, Syafruddin dan sejumlah pimpinan masyumi diselidiki oleh pihak berwenang karena sejumlah anggota komplotan tersebut merupakan anggota pemuda masyumi. Selama bulan Desember 1957, Syafruddin dituduh terlibat dalam peristiwa Cikini oleh berbagai media cetak dan mereka mulai diteror melalui telepon dan diganggu oleh organisasi-organisasi paramiliter di jalanan. Untuk memastikan keamanan pribadi dan keluarganya, Syafruddin memutuskan untuk pergi dari Jakarta menuju ke Padang. Selama di Sumatera, Syafruddin dan para tokoh masyumi mulai ikut dalam rapat-rapat bersama sejumlah tokoh militer yang berniat untuk memberontak. Dalam rapat-rapat tersebut, sejumlah perwira militer berniat untuk memisahkan Sumatera dari Republik Indonesia sebagai negara sendiri. Tetapi gagasan ini ditentang oleh pemimpin sipil seperti Syafruddin. Akhir hayat penyelamat negara. Pada era Orde Baru, Syafruddin cenderung lebih mengekspresikan dirinya melalui agama. Ia merupakan anggota kepengurusan sejumlah organisasi Islam seperti Korps Mubalik Indonesia dan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Ia juga tetap berkarya dalam bidang ekonomi dengan mendirikan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia pada bulan Juli 1967. Akibat penyakit jantung yang diderita, Syafruddin meninggal pada 15 Februari
Februari 1989 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Ia kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Dalam obituarinya, Kanin menuliskan bahwa Syafruddin merupakan salah satu tokoh yang bersih dari korupsi dan dikenal sebagai seorang yang jujur, berintegritas, dan terus terang. Pada 7 November 2011, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya kepada bangsa, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan nomor 113/TK tahun 2011. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.